Yo, sekarang ini di tengah kegelapan kisah bajak laut ya, kisah legenda tentang seorang pria yang berdiri di sisi bajak laut yang mulai terungkap kala itu sang raja kegelapan rivalnya sendiri, Skuper Gaban Nakama. Nama yang telah lama tenggelam dalam misteri tersebut akhirnya muncul kembali dalam chapter terbaru ini ya. Di Elbaf yang penuh dengan sejarah dan kekuatan besar ya, yang memang berdiri di hadapan Luffy dan para nakamanya. Dia tampaknya akan menguji kemampuan mereka dalam pertarungan yang akan mengguncang tersebut. Apakah Luffy mampu membuktikan dirinya layak sebagai pewaris semangat Roger itu sendiri? Nah, ini adalah awal baru nih bagaimana pertempuran epic itu nanti akan memperebutkan kunci pembebasan untuk Loki. Pada dasarnya Gaban sendiri itu sudah memperingatkan Luffy ya tentang seberapa bahayanya si raksasa Loki tersebut. Namun itu akan menjadi menarik lagi nih jika pertempuran di antara kedua orang legendaris tersebut itu terjadi. Ingat pula bahwa Gaban itu adalah rival sekaligus dari teman terbaik guru Luffy sendiri, Silver Rayleigh kan. Chapter-chapter kedepannya kian menarik lagi selepas mural One Piece juga sudah muncul nih. Ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Nah, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, kita akan kisahkan bagaimana kejadian terbaru dari chapter 1139 ya, dan diskusi menarik tentang teori-teori yang bertebaran tentang Gaban. Ingat bahwa di awal cerita One Piece chapter 1139 itu memang dibuka dengan atmosfer penuh kejutan nih. Sekian lama kita tunggu-tunggu, akhirnya Oda itu memperkenalkan Skuper Gaban, salah satu mantan kru Roger yang selama ini misterius kan. Ya, judul kali ini memang diperkenalkan sebagai Mountain Eater. Judul chapter ini merujuk pada Skuper Gaban yang disebutkan memiliki kekuatan luar biasa hingga mampu menghancurkan pegunungan dalam pertempuran loh. Bukankah menarik banget tuh ceritanya? Latar tempat di sini memang Elbaf dan itu menjadi nuansa yang sangatlah spektakuler. Chapter ini berlatar dari kerajaan para raksasa Elbaf itu sendiri, di mana Luffy dan para krunya sendiri tengah mencari sesuatu yang teramat penting, yakni kunci Loki tersebut. Pertemuannya dengan Luffy ini menjadi sesuatu yang teramat penting karena Skuper Gaban itu pertama kali muncul dalam cara yang sangat dramatis ya nakama. Dia melempar kapak besar ke arah kelompok Luffy yang berhasil menghindarinya. Ya, jika itu terjadi dalam visual animenya itu akan menjadi sebuah perpaduan yang luar biasa banget sih. Tapi tampaknya Gaban juga akan tampil dengan secara mengejutkan dengan memanggil nama Monkey D. Luffy itu kan. Segalanya bisa aja terjadi nakama. Awalnya identitasnya tidak langsung diungkapkan secara pasti ya. Dia itu hanya disebutkan sebagai Mr. Yasan sendiri, seorang mantan bajak laut dan juga tangan kiri Goldie Roger itu sendiri. Penampilan Skuper Gaban itu memang sekarang terkesan agak cukup kontradiktif ya dengan perannya dahulu itu. Dia memiliki gaya santai yang kontras dengan Rayleigh sendiri. Mengenakan Hawaii tersebut pakaiannya celana pendek dan memiliki janggut panjang yang dikepang nih. Agak cukup berbeda kan dengan masa mudanya yang dia itu kayaknya menggunakan celana panjang, beda dengan sekarang ini. Nah, kekuatan haki yang luar biasa itu memang harusnya akan segera ditunjukkan Gaban pada nantinya. Skuper Gaban itu mengungkapkan bahwa dia itu merasakan haki luar biasa dari Holy Knights yang sempat muncul sebelumnya kan. Karena di sana Luffy sebelumnya dan Nami dan juga Zoro itu mengetahui tentang tanda segel Babmoy tersebut ada di istana kerajaan tersebut. Tentu ternyata itu adalah sesuatu pertanda sendiri, tidak hanya Luffy yang merasakan hawa aneh keberadaan seseorang sebelumnya. Ternyata Skuper Gaban juga mengetahui kehadiran orang tersebut, makanya dia menengoknya. Namun seseorang itu telah tiada dan sekarang ini yang ada adalah para kelompok Monkey D. Luffy. Plot twist terjadi di sini. Kita mengetahui bahwa kekuatan Luffy itu, dia mengomentari kabar bahwa Luffy berhasil mengalahkan Kaido dan mengaku penasaran dengan kekuatannya. Gaban sendiri telah mengetahui ya bagaimana kuatnya sang Yonko dunia baru ini. Julukan Mountain Eater sendiri itu memang diceritakan bahwa dia itu
pernah menghancurkan satu gunung dalam pertempuran besar ya, memberinya julukan sebagai Yamagurai. Maknanya itu memang terbilang agak kesan khas Wano Kuni nih. Para samurai dan gaban memang selalu identik seperti itu, seperti Wano Kuni atau bahkan seperti Viking kan. Itulah gaban. Untuk Luffy sendiri itu memang Scuba Gaban itu akan memiliki peranan penting. Dialah yang memegang kunci Loki dan menantang Luffy untuk mengambilnya darinya sendiri sebagai ujian kekuatan. Super Gaban mengenang momen-momen bersama Roger dan Rayleigh ini membandingkan sikap Luffy dengan Roger yang sama-sama keras kepala. Dia memang perannya itu di Elbaf sudah tinggal cukup lama, kurang lebih 20 tahunan lah, dihormati pula oleh para raksasa. Seperti yang kita tahu bahwa Super Gaban mengungkapkan bahwa informasi tentang Elbaf itu memang segalanya itu menarik, bahwa ia juga mengatakan jika Loki terbebas, dia itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak sembarangan diremehkan, karena itu akan menjadi sebuah bumerang tersendiri jika dia nanti bebas. Namun di sini tuh Luffy malah menentang takdir ya. Meskipun diperingatkan seperti itu, dia tetap bersikeras bahwa dia akan mengalahkan Loki jika diperlukan. Teori ini memang menjadi sebuah hal yang baru lagi. Apakah Scuba Gaban yang disebutkan sebagai pria dengan tanda luka bakar sendiri? Karena memang sudah disebutkan dari jauh-jauh hari bahwa salah satunya itu adalah Scuba Gaban ya. Spekulasi bahwa dia adalah orang yang dijuluki sebagai pria dengan tanda luka bakar tersebut menjaga salah satu Road Poneglyph terakhir ini. Segalanya menjadi semakin seru lagi itu nakama. Luka di wajahnya sendiri itu memang menjadi sebuah misteri yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut, karena Scuba Gaban itu memiliki luka di wajah yang berbentuk mirip api itu ya, yang mungkin itu berterkaitan pula dengan julukan tersebut kan. Ya bisa aja seperti itu nakama. Nah kita tahu pula bahwa tantangan ini kian menjadi seru lagi karena duel antara Scuba Gaban dan juga Luffy itu bisa jadi malah mirip seperti pertarungan Luffy dengan Garp ya. Mereka sepertinya tidak akan bertarung serius dan itu hanya sebagai ujian semata. Kemungkinan itu malah akan terjadi aliansi di masa depan. Jika Luffy membuktikan dirinya, Scuba Gaban mungkin akan menjadi sekutu paling penting bagi Raja Bajak Laut Topi Jerami di masa depan kan, setelah era Elbaf ini. Dimana kita tahu ya nakama, Scuba Gaban itu kemungkinan besar memiliki informasi penting tentang Road Poneglyph terakhir yang belum ditemukan. Roger Pirates itu tampaknya memiliki sistem di mana anggota mereka menjaga informasi penting untuk generasi berikutnya tersebut. Pria yang dinantikan lebih dari 20 tahunan di masa itu. Nah sekarang mereka sudah ketemu melalui Akagami, melalui rivalnya Rayleigh itu sendiri, dan sekarang giliran Scuba Gaban. Nah apakah Scuba Gaban setara dengan Rayleigh ini? Pertanyaan sekarang. Dengan statusnya sebagai tangan kiri Goldie Roger ya, bisa jadi dia memiliki kekuatan yang setara dengan Rayleigh loh. Dia itu mampu merasakan haki Holy naik dari jauh sendiri dan itu membuktikan tingkat kekuatannya ya nakama. Beberapa spekulasi sendiri menyebutkan bahwa Elbaf koneksi langsung dengan sejarah-sejarah Joy Boy kan, koneksi dengan Akagami sendiri, dan itu akan menarik jika memiliki hubungan dengan Scuba Gaban pula. Mungkinkah seperti itu? Bisa jadi dia itu pernah belajar darinya pula loh si Shanks itu. Dia tidak pernah kembali ke Wano karena Kaido berada di sana, yang itu menimbulkan spekulasi bahwa mereka tuh punya sejarah nih. Pertanyaan sekarang itu tentang Nami soal ritual sihir itu memang terjadi dalam chapternya ini. Nami mengamati lingkaran sihir di lantai istana itu ya, dan mengaitkan dengan ritual pemanggilan iblis. Apakah Loki adalah seorang yang berkaitan dengan itu? Ya belum tentu, karena kita tahu bahwa Loki itu juga telah dikurung lama ya, bahwa itu Scuba Gaban juga mengetahuinya sejak lama. Scuba Gaban itu telah memberitahukan hal-hal penting tersebut, dan sepertinya dia akan memainkan peranan penting mungkin untuk memburu Holy Knight itu sendiri jika mereka berurusan dengan para raksasa di Elbaf. Ingat pula bahwa dia itu adalah ayah dari Colon loh nakama. Dia sepertinya menjalin ikatan suami istri mungkin dengan replay tersebut, karena dia memang seperti Sanji karakternya. Luffy sendiri kaget dan juga memprediksi mungkinkah Sanji di masa tuanya itu akan seperti Scuba Gaban ya. Bisa aja jika Zoro itu ibaratnya Rayleigh, maka Sanji siapa tuh? Tahu sendiri kan? Ya mungkin tentang Scuba Gaban. Kita ingat nakama bahwa dalam chapter-chapter terbarunya ini nanti kesempatan-kesempatan baru itu akan terjadi lebih besar lagi, apalagi dengan pertemuan Luffy dan juga Scuba Gaban ini. Dia mungkin akan memperkenalkan dan juga mengingatkan kita tentang Elbaf itu berkaitan dengan ras-ras tertentu, mungkin ras Lunarian atau bahkan Buccaneer itu sendiri. Nah itu semuanya akan menjadi hal yang menarik karena dari karakter itu Scuba Gaban, dia itu memang identik dengan
hikayat Viking kan nakama. Dari juga senjatanya tersebut yang terbuat dari kapak sendiri, bukankah itu agak mirip dengan senjata-senjata para kaum Nordik di masa lalu? Itu akan menjadi kehadiran yang menarik lagi. Dan pasti kalian juga bertanya-tanya kan, bagaimana Skuber Gaban itu mendapatkan kunci Loki itu sendiri? Bukankah yang melakukan itu adalah Akagamisa? Teori-teori berkembang itu banyak yang mengatakan ya bahwa sang skala itu ketika dia menjegal Loki dan mereka para raksasa bersamanya itu merantainya, kunci tersebut diserahkan kepada salah satu orang yang dia percayai sejak dahulu. Nah, mumpung di sana ada Skuber Gaban, mentor sekaligus seniornya tersebut, ya mungkin aja Sangsla yang menyerahkan tersebut kepada Skuber Gaban. Dan dia tahu betul, selain Rayleigh, selain Roger, ya Skuber Gaban itu yang paling 3 generasi yang paling kuat dalam kapal Oro Jackson ketika dia masih magang di sana kan. Itulah kenapa dia memberikan kepada orang tersebut. Cukup masuk akal. Kalau mau disimpulkan lebih sederhana prediksinya nanti, Skuber Gaban itu akhirnya muncul dan perkenalkan dirinya sebagai tangan kiri Roger itu bukanlah tanpa alasan yang besar. Dia pasti memiliki sesuatu yang jauh lebih besar lagi nakama. Kemungkinan dia itu akan berhubungan dengan sesuatu yang sangat penting seperti Road Poneglyph, karena sekarang tuh mural-mural tentang One Piece yang melegenda sekarang sudah terbongkar kan nakama. Dengan hal tersebut konflik kian besar lagi dan kemunculan para Holy Knight dengan kemunculan Skuber Gaban bisa jadi itu semacam antitesis sendiri loh. Mungkinkah Skuber Gaban merupakan lawan dari orang-orang kaum naga langit itu sendiri? Itu bakal menjadi hipotesa menarik ke depannya nakama. Ya, apakah Luffy mampu menghadapi ujian dari Skuber Gaban tuh pada nantinya? Dan bagaimana masa depan Elbap dalam cerita One Piece itu sendiri? Ini menarik ya. Kita tunggu bagaimana hubungan-hubungan antara Kolon, Skuber Gaban, Replay, Luffy dan juga Elbap serta misteri Loki dan lain sebagainya. Sepakat nakama tentang semua hipotesa itu? Jadi itu tadi ya pembahasan kita tentang sekelumit informasi tentang Skuber Gaban. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.